Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dalam pembelajaran Pancasila dan Kewarganegaraan. Pada hari ini saya hendak menjelaskan materi baru yang berjudul Sistem Hukum Internasional. Nah, sistem hukum internasional sendiri merupakan materi yang dimuat dalam pembelajaran Pancasila dan Kewarganegaraan dengan tujuan satu untuk membuat ataupun memberikan pemahaman kepada peserta didik bagaimana proses hukum di secara global atau secara internasional dapat ada dan dapat hadir. Nah, di sini khususnya hukum-hukum yang berkenaan dengan bagaimana cara kerjasama antar negara yang bisa timbul akibat kesepakatan ataupun proses interaksi yang ada. Nah, secara definisi menurut Profesor Dr. Muchtar Kusumaatmadja SHLM, nah beliau ini adalah salah satu pakar di bidang hubungan internasional dan beliau juga adalah profesor atau guru besar di Universitas Pajajaran. Nah, beliau mendefinisikan bahwa hukum internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas-asas yang mengatur hubungan. Jadi dari keseluruhan kaidah dan asas-asas yang mengatur hubungan ini, kita dapat ketahui bahwa ada proses di mana terjadinya interaksi antar negara. Nah, ini sangat terlihat sekali bahwa dari kaidah-kaidah asas ini sebetulnya apa sih yang dilakukan adalah untuk mengatur hubungan antar negara dengan negara. Nah, di sini soalnya ada persoalan yang melintasi batas-batas negara ataupun subjek hukum internasional yang lain sehingga perlu diatur. Nah, apabila tidak diatur ini akan menjadi permasalahan di mana akan menimbulkan konflik internasional. Nah, itulah fungsi dari hukum internasional secara teorinya. Nah, lalu secara dilihat juga dari proses munculnya hukum internasional ini ada dua. Yang pertama secara naturalis dan positivis. Nah, kalau naturalis ini muncul secara alami. Jadi ada anggapan bahwa yang namanya hukum internasional itu muncul secara sendirinya karena hakikatnya manusia akan membutuhkan hukum. Nah, di sini terkenal sekali keluarannya itu adalah hukum alam, di mana yang kuat dialah yang menang. Itulah proses dari hukum alam. Tapi berbeda dengan hukum positivis. Jika di positivis ini menekankan bahwa hukum itu muncul karena dibentuk. Nah, kenapa bisa dibentuk? Karena yang namanya positivis ini itu muncul akibat adanya kemauan bersama antar negara untuk membentuk hukum. Jadi itu yang disebut dengan positivis. Oke, itu latar belakang munculnya hukum internasional. Lalu di sini juga ada beberapa faktor yang mengakibatkan hukum internasional itu muncul dengan cepat. Nah, yang pertama itu adalah meningkatnya jumlah negara baru. Nah, meningkatnya jumlah negara baru ini seiring dengan banyaknya negara-negara yang baru yang dimerdekakan atau berhasil merdeka dari negara asalnya. Dan ini juga menjadi faktor yang sangat banyak dan mendominasi. Lalu yang kedua, meningkatnya hubungan bernegara. Nah, meningkatnya hubungan bernegara ini kadang beberapa negara dulunya itu tidak punya hubungan diplomatik. Tapi setelah ini dia punya hubungan diplomatik, akhirnya dia memunculkan hukum yang baru lagi karena dia harus membuat ataupun menciptakan perjanjian satu sama lain. Lalu di sini ada banyaknya perjanjian internasional. Nah, banyaknya perjanjian internasional juga menjadi faktor yang ketiga. Nah, faktor yang ketiga ini
Karena tadi banyaknya meningkatnya jumlah negara baru dan meningkatnya hubungan bernegara itu perjanjian-perjanjian internasional baik antara negara satu dengan negara lain ataupun kelompok-kelompok negara dengan negara lain itu jadi banyak gitu. Jadi itu banyak banget membuat perjanjian-perjanjian internasional. Karena hakikatnya dalam hubungan internasional ini dalam hukum internasional basic dasar dari hukumnya itu adalah perjanjian. Nah, perjanjian internasional ini menjadi sangat penting sekali karena memang inilah yang menjadi pusat persoalan dalam hukum internasional. Lalu munculnya organisasi internasional. Dulu pas awal-awal ASEAN pun juga adalah menjadi bagian dari hukum internasional. Kenapa? Karena organisasi internasional ini adalah bagian dari subjek hukum internasional. Nah, dengan seiring perkembangan teknologi pun juga, kemajuan teknologi dan iptek mempengaruhi juga. Contoh, banyak sekali perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang IT ataupun misalnya banyak sekali otomasi industri, kendaraan-kendaraan ataupun yang dikirim dari berbagai negara masuk ke suatu negara itu akan menciptakan suatu hukum dan perjanjian yang baru. Lalu yang terakhir, faktor yang terakhir adalah tingginya kemudahan interaksi lintas negara. Kita bisa lihat kalau dulu kan kalau mau ngirim surat ataupun apapun itu harus ya berbalas surat gitu dan itu prosesnya sangat lama. Tapi sekarang dengan adanya jaringan seluler, terus adanya WhatsApp, terus lalu adanya Facebook yang kayak gitu tuh menciptakan interaksi antar bangsa itu jadi cepat termasuk mendorong ekonomi. Nah, karena ada orang yang bisa semakin dimudahkan untuk berdagang satu sama lain. Nah, sifat hukum internasional. Sifat-sifat hukum internasional ini adalah pasti dalam hukum internasional itu akan memuat poin-poin ini. Yang pertama, yang namanya hukum nasional pasti berkaitan dengan negara. Negara sudah jelas karena di sini hukum internasional muncul akibat adanya negara-negara. Nah, setelah negara itu muncul, mereka saling berhubungan. Nah, ini saling berhubungan ini mengakibatkan si negara tersebut harus saling berkomunikasi dan diikat oleh suatu perjanjian atau hukum. Lalu adanya fungsi organisasi. Fungsi organisasi negara juga adalah organisasi. Nih, negara adalah organisasi. Negara mempunyai fungsi untuk mensejahterakan negaranya. Nah, setelah mempunyai fungsi itu otomatis saling berhubungan tujuannya apa? Karena dia ingin memakmurkan rakyatnya. Nah, nanti setelah itu tuh ada dan di sini organisasi juga bukan hanya ada negara, ada perusahaan multinasional, terus ada organisasi internasional, lalu ada komunitas internasional itu banyak sekali. Yang keempat ada hubungan antar organisasi. Nah, hubungan antar organisasi ini berkenaan dengan misal organisasi negara, misal contohnya PBB dengan Indonesia, nah itu hubungan antara organisasi ataupun Indonesia dengan Malaysia, itu juga jadi. Jadi antara organisasi ini, jadi definisi organisasi itu jadi luas. Nah kalau negara kan sempit, kalau organisasi itu luas. Lalu hubungan antar negara dan organisasi internasional ini yang tadi saya bahas. Jadi ada juga setelah antar organisasi, misalnya WHO dengan ASEAN. Ini misalnya contohnya adalah WHO dan ASEAN saling berhubungan satu sama lain. Nah, ini punya fungsi tersendiri. Nah, dengan ASEAN. Ini contohnya kayak gitu. Kalau ini hubungan antara organisasi dengan organisasi lainnya, ini contohnya adalah contoh di sini WHO dan misalnya dan Indonesia. Ini WHO dan Indonesia. Nah, kalau yang satunya lagi, individu dan subjek masalah nasional. Individu dan subjek masalah nasional juga ini banyak, permasalahannya tidak sedikit. Dan itu tidak usah ragu, karena di sini individu dan subjek masalah nasional juga adalah sesuatu poin yang penting. Karena contoh, individu di sini adalah orang-orang yang memiliki pengaruh yang besar.
Kalau misalnya pendiri Facebook, terus misalnya uh, pemilik perusahaan apa gitu, dan itu tuh banyak sekali, dan itu akhirnya berkaitan dengan perusahaan-perusahaan ataupun dengan kepentingan suatu negara. Nah, sifat dari hukum internasional sendiri itu tidak memaksa. Kenapa tidak memaksa? Karena di sini atas dasarnya adalah perjanjian. Tadi balik lagi ke sini bahwa yang namanya hukum internasional itu based on perjanjian. Jadi harus ada kesepakatan internasional di dalamnya. Baru bisa terciptanya hukum internasional. Nah, setelah tidak memaksa, di sini juga bermula dari kesadaran. Kesadaran seperti apa? Yakni ketika suatu negara itu membutuhkan negara lain. Seperti halnya manusia, negara juga adalah suatu subjek yang dimana tidak bisa berdiri sendiri. Dia membutuhkan bantuan orang-orang untuk bisa menopang dirinya. Jadi tidak bisa hidup sendiri. Dan di sini adalah ketentuan berdasarkan persetujuan. Jadi apapun yang tidak berdasarkan persetujuan itu nggak bisa dilaksanakan. Harus dua-duanya setuju. Makanya disitulah disebutnya kesepakatan internasional. Nah, dari tadi kita berbicara terus tentang negara dan organisasi. Sebetulnya subjek hukum internasional itu ada apa aja sih? Nah, subjek hukum internasional itu ada 7. Yang pertama, ini adalah negara. Sudah jelas, karena negara lah yang membuat kesepakatan internasional. Lalu yang kedua ada tahta suci. Nah, kalau tahta suci ini itu adalah sebuah wilayah di wilayah tengah-tengah Italia yang dimana dia itu diikat oleh perjanjian internasional. Nah, di mana semua negara-negara yang memiliki umat Katolik sepakat bahwa ada pusat Katolik dunia dan itu terletaknya ada di Vatikan. Nah, inilah Vatikan. Lalu ada Palang Merah Internasional. Palang Merah Internasional ini adalah subjek yang berkenaan dengan tujuan untuk melindungi tenaga medis. Jadi ketika suatu perang itu tidak boleh menembak ataupun melakukan kejahatan terhadap tenaga medis karena mereka dilindungi oleh perjanjian internasional. Apabila ada suatu negara yang melakukan pelanggaran, maka dia akan dikenakan sanksi. Oleh siapa? Tentunya oleh PBB. Seperti itu. Dan yang berikutnya organisasi internasional. Nah, kalau organisasi internasional ini banyak jenisnya. Tidak hanya satu atau dua, tapi bisa saja ini banyak banget. Ada organisasi yang cakupannya itu tingkat regional. Kalau regional ini contohnya ASEAN. Nah, kalau ada juga yang tingkat internasional. Nah, internasional ini contohnya adalah PBB atau United Nations. Nah, ini karena seperti itu. Jadi, organisasi internasional itu ada yang tingkat regional, ada yang tingkat internasional. Nah, lalu dalam hukum internasional juga sangat familiar sekali dengan perusahaan multinasional. Nah, perusahaan multinasional ini untuk anak-anak yang bekerja di SMK di bidang sektor yang sekolah di SMK ini akan sangat sangat tahu sekali perusahaan multinasional. Nah, perusahaan multinasional ini adalah perusahaan yang memiliki kantor ataupun pabrik lebih dari 5 negara. Biasanya kalau pabriknya udah di berbagai negara itu banyak. Contoh kalau di Indonesia itu adalah Indofood. Indofood itu adalah perusahaan multinasional. Bahkan dia punya pabrik di Afrika, di Timur Tengah, atau di Amerika Latin itu ada pabriknya. Sehingga tidak aneh bahwa itulah yang dikenal dengan perusahaan multinasional. Banyak sekali orang-orang Indonesia itu yang bekerja di perusahaan multinasional. Lalu individu. Apa keterkaitannya individu dalam subjek hukum internasional? Karena ada saja orang yang ini biasanya berlaku untuk orang-orang asing yang punya kepentingan di negara lain. Ataupun misalnya melakukan kejahatan. Contoh, kalau di kita ada terkenal Reinhard Sinaga. Nah, Reinhard ini dia melakukan pencabulan di Inggris. Nah, itu kan bertentangan dengan hukum Inggris. Tapi di satu sisi dia juga adalah masyarakat Indonesia. Ini harus dilindungi. Tapi dari situlah akan timbul hukum internasional. Jadi dia akan diikat oleh kedua status itu. Apakah Indonesia akan memberikan bantuan atau tidak? Termasuk ini juga diberikan kepada tenaga kerja negara kita yang sering biasanya terkena masalah itu kalau nggak
Malaysia ya di Inggris, di Arab Saudi itu yang banyak. Dan terakhir adalah pemberontakan dan pihak dalam sengketa. Ini biasanya adalah orang-orang ataupun subjek hukum yang membuat ataupun berkomunikasi secara internasional. Yang kemarin dari Indonesia yang ramai itu adalah OPM, Organisasi Papua Merdeka. Nah, dia melakukan jejaring internasional ternyata dan itu menjadi subjek internasional karena hanya beberapa negara jadi ikut saling ibaratnya saling ikut campur satu sama lain dan itulah yang menjadi topik pembahasannya sebetulnya. Oke, itu subjek hukum. Jadi subjek hukum internasional itu dari situ. Nah, kemarin setelah di bab sebelumnya kita sudah mempelajari tentang hukum nasional, bahwa dalam hukum internasional juga ada subjek hukum ataupun ada sumber hukum. Nah, sumber hukumnya apa saja? Kalau secara material, nah sumber hukumnya itu ada dua kalau secara material dan formil. Kalau secara material ini adalah penguasaan sepihak. Contoh adalah negara-negara yang memiliki power yang kuat terhadap negara lain. Dia bisa melakukan penguasaan. Contohnya negara-negara yang punya surat utang piutang antar negaranya itu yang kuat, itu yang besar. Lalu ada juga KUHP. Nah, kalau KUHP ini sebetulnya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Internasional. Jadi karena di hukum internasional juga ada pidana internasional. Itu berkaitan biasanya dengan masalah-masalah kejahatan antar negara. Contohnya perdagangan narkoba, terorisme itu masuk ke KUHP internasional. Nah, secara formil, formil sendiri itu kan artinya ada kan kalau material itu secara isi. Kalau materi itu secara isi. Nah, kalau ini proses penegakan isi. Nah, proses penegakan isi itu di sini. Nah, penegakan isinya itu seperti apa aja? Yang pertama ada International Convention. Nah, International Convention ini, bukan International Convention. International Convention itu konvensi internasional itu banyak sekali atau kebiasaan-kebiasaan internasional yang biasa ditegakkan. Nah, cuma kebiasaan internasional hukum yang akan digunakan itu adalah yang dianut secara global, yakni Eropa kontinental. Lalu ada juga international custom, kebiasaan internasional. Jadi kalau tadi konvensi internasional, di sini international custom itu kebiasaan-kebiasaan yang sering digunakan oleh masyarakat internasional. Contoh untuk menghakimi terorisme, maka biasanya dihukum mati. Nah itu kayak gitu. Terus ada juga general principle. Nah ini prinsip-prinsip hukum umum. Hampir semua negara itu sebenarnya punya prinsip hukumnya sama, mengikat, memaksa, dan menyuruh. Itu prinsip umumnya. Nih. Ada judicial discretion atau judicial review. Nah ini adalah keputusan hakim-hakim terdahulu. Nah keputusan hakim terdahulu juga khususnya di Mahkamah Internasional ini ada dan itu sangat terlihat. Jadi tidak usah, jadi memang hakikatnya akan seperti demikian kalau kita berbicara tentang hukum internasional. Dan yang terakhir, faktor yang terakhir itu adalah publikasi ilmiah dari orang-orang yang sudah memiliki kemampuan yang hebat di bidang hukum internasional. Contohnya kalau dari negara kita adalah Profesor Dr. Mukhtar Kusumaatmadja. Dia adalah orang yang hebat dalam pakar bidang ini gitu. Jadi memang sudah sangat bagus sekali beliau tuh dalam melakukan pendampingan hukum ataupun memberikan saran-saran hukum. Dan ini adalah gambar hakim internasional, Mahkamah Internasional ini adalah International Court of Justice. Kalau di bahasa Indonesia kan ini Mahkamah Internasional. Nah, jenis klasifikasi hukum internasional dibagi dua. Ada yang berdasarkan isi, ada yang berdasarkan bentuk. Kalau secara isi, itu ada hukum internasional yang bersifat pribadi, ini publik. Nah, kalau yang pribadi ini contohnya adalah hukum perdata. Nah, ini contohnya adalah hukum perdata. Kalau yang publik itu contohnya hukum pidana.
Jadi ada perdata internasional, ada pidana internasional. Lalu kalau secara bentuk ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis. Kalau yang tertulis contohnya adalah perjanjian internasional. Kalau yang tidak tertulis ini kebiasaan internasional. Nah, ada perjanjian internasional, ada kebiasaan internasional. Pokoknya kalau yang bentuknya tertulis itu ada bentuk wujudnya, ada seperti kertas-kertasnya gitu. Tapi kalau yang tidak tertulis biasanya tidak ada kertasnya. Contoh kalau misalnya yang tidak tertulis nih biasanya yang banyak ditanyakan tuh yang tidak tertulis. Kalau yang tidak tertulis itu contoh kebiasaan dalam menyapa, menyapa apa contoh kalau di negara kita seperti ini, kalau di Jepang bungkuk itu adalah bentuk penghormatan dan semuanya mengakui itu benar gitu, tidak ada yang salah kayak gitu. Ini jenis dan klasifikasi hukum internasional. Asas-asas yang dibangun dalam hukum internasional sendiri itu ada 3. Yang pertama ada asas teritorial di mana di sini juga ada wilayah-wilayah yang memang berkaitan dengan hukum internasional. Contoh adalah samudra. Samudra itu diatur oleh hukum internasional ketika memasuki wilayah negara-negara baru. Karena di sini kan di Indonesia ada dalam perjanjian hukum laut internasional wilayah ZEE-nya suatu wilayah negara itu adalah 12 mil. Nah, di atas lepas 12 mil itu adalah hukum itu adalah wilayah kekuasaan hukum internasional ataupun laut internasional, termasuk juga dengan udara seperti itu. Nah, kalau itu wilayah, jadi ada wilayah-wilayahnya. Terus kebangsaan. Terkadang dalam hukum internasional juga melihat sekali kebangsaan karena contoh orang itu orang Amerika, tapi dia tidak bisa dikenakan tidak bisa dikenakan hukuman itu karena negaranya sendiri tidak menyetujui si kesepakatan internasional di bidang itu. Jadi kadang hukum internasional hanya bisa mengikat warga negara yang negaranya itu menyetujui. Contohnya adalah tentang hak asasi manusia. Itu juga sama. Dan yang terakhir ada juga yang menyangkut tentang kepentingan umum. Nah, kalau kepentingan umum ini biasanya berkenaan dengan pidana. Permasalahan pidana internasional itu tidak pernah lepas daripada kepentingan umum. Contoh terorisme. Nah, ketika sudah masalah terorisme itu tiap negara akan membantu karena itu permasalahannya adalah dengan kepentingan umum. Itu untuk asas-asas. Nah, jenis perjanjian internasional. Nah, karena tadi kita sudah membahas bahwa yang namanya hukum internasional itu selalu berdasarkan pada perjanjian internasional. Nah, secara pengertian sendiri, menurut Muhtar Kusumaatmadja lagi mengatakan bahwa perjanjian diadakan antara anggota bangsa-bangsa dan persetujuan yang melahirkan akibat hukum. Jadi kalau misalnya ada negara yang tidak melakukan perjanjian itu ya tidak bisa diikat. Tapi kalau dia melakukan perjanjian itu ya harus pasti akan terikat akhirnya. Nah, sedangkan bentuk-bentuk perjanjian internasional sendiri kalau atau yang biasanya dikenal dengan istilah traktat, sorry, atau yang biasa dikenal dengan istilah traktat ini banyak banget gitu. Nah, contohnya adalah kalau traktat ini cakupannya sudah sangat banyak. Bisa hampir 3 benua itu ikut gitu. Mayoritas 3 benua itu ikut atau biasanya ini traktat ini digunakan untuk perjanjian tingkat tinggi di PBB. Lalu ada konvensi. Contoh konvensi ini adalah konvensi Jenewa. Itu tentang HAM juga ada, tentang pelindungan medis juga ada. Nah, konvensi ini biasanya disetujui oleh minimal tuh kayak dua benua atau 3 benua juga sama. Cuma prosesnya tidak terlalu mengikat seperti traktat. Nah, kalau agreement atau persetujuan biasa, ini persetujuan-persetujuan yang maksudnya itu dalam artian prosesnya ini tuh hanya 2 negara atau beberapa negara saja, tapi tidak mencakup sampai banyak negara, itu agreement. Nah, dari jenis perjanjiannya sendiri, kita sering kenal bahwa yang namanya perjanjian internasional itu ada 2. Kalau tidak secara bilateral,
pasti multilateral. Nah, kalau bilateral itu artinya diikuti oleh dua negara. Kalau yang ini pasti lebih dari dua negara. Nah, kayak gitu. Jadi kalau yang multilateral itu pasti lebih dari dua negara, kalau yang bilateral pasti dua negara. Nanti di pertemuan apa? Nah, ini biasanya perjanjian itu seperti itu. Dari strukturnya ada suatu hukum yang dimana dia itu mengakibatkan hukumnya itu adalah jadi ketika dia membentuk hukum dia akan membentuk hukum yang lain. Nah, contoh membentuk hukum Indonesia sepakat dengan 4 negara lain untuk mendirikan ASEAN. Nah, nanti ASEAN itu akan menjadi subjek hukum. Ketika sudah menjadi subjek hukum, dia akan melahirkan hukum yang lain. Tapi beda dengan treaty kontrak. Kalau treaty kontrak ini punya batas waktu apa? Tidak membentuk hukum karena dia berbatas waktu. Sorry. Intinya punya batas waktu. Nah, batas waktu inilah yang diatur oleh treaty kontrak. Contoh perjanjian dagang Indonesia dengan Malaysia 2 tahun. Ya udah hanya 2 tahun, dia tidak bisa membentuk hukum yang lain. Tapi beda dengan lawmaking treaty. Kalau lawmaking treaty tadi bisa membentuk hukum karena dia membentuk organisasi yang lain. Contohnya ya tadi ASEAN itu. Kalau dari objeknya sudah jelas biasanya perjanjian internasional itu melingkupi kalau tidak politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Tapi lebih banyaknya ke kerjasama politik dan ekonomi. Yang nanti kalau politik ini akan masuk ke pertahanan dan keamanan. Keamanan, nah, kayak gitu. Pertahanan keamanan. Ini untuk perjanjian internasional. Nah, dari perjanjian internasional sendiri, itu proses pembuatannya ada dua. Ini saya coba sederhanakan. Yang pertama ada prosedur klasik. Kalau klasik ini simpel banget. Jadi dia prosedur klasik ini menggunakan sidang. Biasanya ini adalah di PBB kalau menggunakan klasik yang bentuknya itu dalam satu forum besar. Nah, ada juga yang prosedur yang simple. Ini biasanya hubungannya dua negara doang yang duduk bareng bersama dalam satu meja. Cukup kayak gitu. Nah, itu yang prosedur. Nah, untuk perunding dan adapun proses-prosesnya dimulai dari perundingan, penandatanganan, persetujuan, dan ratifikasi oleh kepala negara. Dan yang terakhir, nih ini tadi ada kata-kata ratifikasi. Ratifikasi. Ratifikasi itu sendiri sebetulnya secara harfiah diartikan sebagai proses adopsi. Jadi dari hukum internasional. Nah, dari hukum internasional ini diratifikasi, artinya diratifikasi draft hukum internasionalnya dibawa ke DPR kalau di negara kita. Nanti dari DPR itu akan dimasukkan ke dalam dibuat menjadi undang-undang nasional. Jadi ini tuh adalah proses konversi dari hukum internasional ke hukum nasional. Nah, itu menggunakan proses yang namanya ratifikasi. Dan ratifikasi ini menjadi bentuk komitmen suatu negara bahwa negara dia itu menyetujui ataupun mendukung penuh penegakan hukum internasional karena dimasukkan ke dalam undang-undangnya. Contoh proses ratifikasi ini adalah tentang hukum internasional mengenai HAM. Nah, artinya sama kita diratifikasi dan dimasukkan ke dalam undang-undang dasar. Itu adalah sebagai komitmen Indonesia untuk menegakkan HAM. Nah, itu dibuktikan dengan memasukkan hukum internasional ke dalam ke dalam konstitusi negara kita sendiri seperti itu. Oke. Nah, mungkin pembahasan untuk hukum internasional part 1 sampai sini ya bagian 1. Nah, di video berikutnya kita akan bahas mengenai lembaga ataupun badan penegak hukum internasional. Sekian dari saya. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.